Halo sobat, welcome to my YouTube channel. Udah lama ya aku gak menyapa kalian dengan konten seperti ini. Terakhir kali itu waktu konten mukbang popmi ya. Itu udah berapa tahun yang lalu ya. Nah, kali ini tentunya berbeda teman-teman. Aku ingin sharing tentang pengalaman aku menjadi anak kuliah sekaligus anak rantau. Ini first time aku menceritakan pengalaman aku selama kuliah dan menjadi anak rantau. Kurang lebih aku di sini udah 1 tahun teman-teman. Jadi ya banyak suka, banyak duka juga yang udah aku alamin. Nah terus apa sih suka dukanya sebagai anak kuliahan dan sebagai anak rantau juga? Sukanya jadi anak rantau ya tentunya bisa belajar lebih mandiri, terus bisa belajar untuk manage keuangan dan juga manage waktu. Terus banyak juga pengalaman yang bisa diambil selama di perantauan. Sedangkan dukanya ya tentunya harus bisa menjaga diri tentunya, terutama menjaga kesehatan. Apalagi untuk anak rantau yang benar-benar di kota orang itu nggak punya kenalan sama sekali, nggak ada keluarga yang di situ. Ya kayak aku teman-teman. Selama 1 tahun di sini, tentunya aku juga mengalami beberapa culture shock ya, karena kan di kota orang, walaupun masih satu provinsi, tapi tentunya ada beberapa perbedaan lah yang membuat aku awalnya itu belum terbiasa. Tapi ya sekarang udah terbiasa sih teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama itu tentang makanan ya. Untuk makanan di sini itu kebanyakan ya, ada beberapa yang bukan selera aku aja. Bukan berarti makanan itu gak enak, cuman gak sesuai dengan lidah aku. Karena makanan di sini itu mostly manis, gak semuanya sih. Jadi pinter-pinter aja dalam memilih makanan. Nah selanjutnya itu terkait harga makanannya. Tentunya ya karena beda kota tentunya beda harga ya, apalagi kan pendapatannya juga berbeda. Kalau nasi dan lauk itu sekitar 6.000 atau yang 5.000 juga ada. Beda dengan daerahku itu 3.000 udah dapet nasi sama lauk. Lauknya juga nggak cuma satu macam sih. Nah itu culture shock yang aku alamin, tapi untuk saat ini sih udah terbiasa ya. Nah selanjutnya tentang tempat tinggal nih, mungkin teman-teman ada yang tanya atau mungkin penasaran berapa sih kisaran tempat tinggal di sini atau kos-kosan di sini, range harganya tuh berapa. Nah kalau aku sendiri kebetulan aku tinggal di kos yang bisa bulanan. Nah 1 bulan kalau sendiri itu sekitar 500.000 lah, itu udah free semua. Sedangkan kalau berdua kayak aku berdua itu 400 udah free semua, sampai air, listrik itu udah mencakup. Sini tuh kebanyakan kosnya itu tahunan, yang semester pun udah jarang. Aku nggak tahu kenapa jarang ada yang menawarkan bulanan atau semesteran. Cuman kalau temen-temen emang butuh kos bulanan atau kos semesteran ya cari aja, pasti ada kok. Cuman ya resikonya jauh dari kampus ya. Untuk kosku ini bisa terbilang jauh, tapi nggak terlalu jauh. Jadi kayak jalan kaki itu masih bisa. Sekitar 700 meter mungkin ya kalau dari fakultas aku. Tapi bisa juga kok, misalnya kalian anak FEB atau anak FIS, itu sekitar 150 meteran. Jadi ya lumayan dekat kan? Bicara tentang kos-kosan udah, bicara tentang makanan udah, terus mau apa lagi nih? Rekomendasi kuliner? Sejujurnya aku belum menelusuri semua kuliner di sini ya. Tapi yang paling aku suka selama aku di sini di Semarang itu mie ayam goreng. First time aku nemuin makanan ini teman-teman, kayak setelah aku cobain tuh aku malah lebih suka mie ayam goreng daripada mie ayam biasa. Kalau untuk makanan lain ya paling kayak soto, bakso, sate itu masih ada kok teman-teman di sini, tenang aja. Yang selanjutnya aku mungkin akan ceritain tentang pengalaman aku selama kuliah di UNES ya.
Nah, sekarang ini aku sedang menempuh program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Mungkin ada dari teman-teman yang akan menjatuhkan pilihannya ke prodi ini. Kalian bisa mulai searching apa aja yang harus dipelajari, mata kuliah apa aja yang nantinya akan kalian terima. Dan ya, pokoknya kalian bisa cari-cari deh supaya nanti kalau udah masuk, kalian nggak begitu kaget dan kalian udah ada persiapan gitu ya. Di sini aku cuma mau spill sedikit ya teman-teman, apa yang akan kalian pelajari di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tentunya kalian akan belajar tentang bahasa, sastra, dan juga pendidikan. 3 hal itu akan kalian pelajari dan saling berkaitan. Di semester 1 itu kalian akan belajar hal-hal dasar, kayak fonologi bahasa Indonesia, dasar-dasar sintaksis, linguistik umum, dan sebagainya. Terus di semester kedua, kalian akan belajar tentang pengembangan dari hal-hal dasar tadi. Jadi materi di semester 1 itu masih digunakan teman-teman, karena masih saling berkaitan. Nah, di semester 3 nanti, kalian akan mulai belajar tentang ilmu-ilmu pendidikan, kayak kurikulum, terus strategi pembelajaran, dan lain sebagainya. Untuk semester selanjutnya aku belum bisa cerita karena aku baru sampai di semester 3. Jadi untuk semester selanjutnya, kalian bisa cek aja langsung di Google, itu kalian tinggal ketik aja mata kuliah yang akan ditempuh di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tentunya akan muncul dan kalian bisa searching tuh satu persatu mata kuliah itu nanti belajar tentang apa aja kalau kalian penasaran ya. Kemudian apa sih benefit menjadi mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Nah, dari semester 1 itu aku udah ngerasain benefitnya teman-teman. Kayak semester 1 itu udah mulai diajarin untuk buat artikel secara berkelompok. Jadi dari situ aku tahu gimana caranya cari artikel di jurnal, terus cari artikel di Scholar. Aku juga tahu cara buat citasi, cara gunain mendeley, karena itu akan berguna untuk skripsi nanti teman-teman. Dan tentunya hal itu belum pernah aku pelajari selama di sekolah. Terus selain itu juga banyak bang project-project yang tentunya bermanfaat dan juga bisa menambah ilmu pengetahuan aku. Dan di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini ada beberapa matkul yang sangat menyenangkan teman-teman. Salah satunya itu psikolinguistik. Nah, di psikolinguistik ini aku bisa belajar tentang gangguan berbahasa, terus gimana cara mengatasinya, dan aku juga bisa mendapat bekal gitu loh, kayak belajar parenting secara gratis. Karena di situ dosen aku juga menjelaskan beberapa hal yang nantinya bisa aku jadikan sebagai bekal sebelum aku menjadi seorang ibu. Nah, pokoknya aku excited banget deh waktu ikut mata kuliah itu. Nah, itulah teman-teman tentang pengalaman aku menjadi mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Terus juga pengalaman aku sebagai anak rantau. Apalagi nih yang mau dibahas? Mungkin bakal aku ceritain hal-hal yang berbeda dari dunia kuliah dengan dunia sekolah. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu ya dunia kuliah itu kayak apa, sistemnya gimana, jadwalnya gimana. Nah, aku akan sebutin satu persatu ya. Yang pertama, kuliah tentu beda dengan sekolah teman-teman. Jadwalnya juga beda, karena kalian masuknya tuh gak menentu. Kalau sekolah itu kan ada di jadwal ya, dari pagi sampai sore. Sedangkan kuliah itu bisa aja dalam 1 hari kalian gak ada jadwal sama sekali. Gak ada matkul, jadi kalian gak usah berangkat ke kampus. Tapi bisa juga 1 hari itu kalian full sampai malam. Aku pernah teman-teman. Jadi waktu semester 3 ini kebetulan first time aku dapat jadwal dari pagi jam 7 sampai habis maghrib. Bukan full sih, tapi ada jeda, cuman jedanya itu dikit. Jadi kalau untuk pulang ke kos itu menurut aku sayang. Jadi ya aku stay di kampus sampai setelah maghrib. Terus yang kedua, kuliah itu memang bebas memakai pakaiannya teman-teman. Jadi nggak ada seragam,
Tapi beberapa fakultas itu ada yang menganjurkan, kayak bukan menganjurkan sih, ini emang aturan ya dari yang aku tahu, itu hari Senin pakai putih hitam, lalu hari Kamis atau apa gitu ya, itu pakai batik. Cuman kalau di fakultas aku itu emang bebas, nggak ada ketentuan sama sekali. Terus yang ketiga, tidak ada ruang kelas tetap. Jadi kalian nggak akan punya ruang kelas, karena kelas kalian akan berpindah-pindah. Bisa aja di ruang ini, nanti di ruang itu. Bisa aja kalian nanti kelasnya pindah di fakultas lain kalau kalian ada MKU. Nah sekarang kan MKU udah offline, jadi waktu itu ya udah mulai kuliah secara tatap muka. First time semester 3 ini aku kuliah di FIS sama di FIPP. Nah itulah 3 hal yang berbeda antara kuliah dengan sekolah. Oke teman-teman, sesi sharing kali ini aku cukupkan ya, karena sudah banyak hal yang aku ceritakan dan aku rasa udah cukup. Mungkin dari kalian yang merasa masih bingung atau ingin bertanya tentang suatu hal, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Kalau aku ada waktu, nanti aku akan balas. Terima kasih sudah mau menonton, semoga bermanfaat dan semoga kalian mendapat pencerahan dari video sharing kali ini. Oke? Tetap semangat. Bye-bye.